saudaraku yang terkasih, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya merefleksikan, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan saya bahas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, dan sebentar juga kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin hamba-Mu yang akan berbicara. Engkau juga memberikan hikmat kepada kami sebagai para pendengar dan para pelaku firman. Biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan perenungan firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam kitab Efesus pasal keempat ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Mari kita bisa melihat di dalam ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, karena ia dengan tegas mengatakan agar setiap jemaat di Efesus tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maka saya akan membagikan 3 poin yang akan saya sharingkan dalam tema ini. Poin pertama yang akan saya sharingkan yaitu menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita telah dibebaskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga dari kegelapan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi para pelaku firman Tuhan. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Kita harus menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita sekitar, sehingga kebenaran Kristus yang kita terima berdampak dan berguna bagi mereka, sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Poin yang kedua adalah tanggalkan manusia lama untuk diperbaharui. Saudaraku, untuk menjadi berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, maka kita harus menjadi para pelaku firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan juga? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Manusia lama yang dikatakan Paulus di perikop ini adalah manusia yang mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan hawa nafsu, berbicara kotor, mencuri, pemarah, pemfitnah, dan berbuat kejahatan. Kita juga bisa melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 32. Di sini bagaimana caranya supaya kita lepas dari kebiasaan lama kita atau menanggalkan cara hidup kita yang lama. Rasanya memang sulit dan membutuhkan suatu proses. Tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan yang membuat kita dapat berubah. Kita percayakan kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita. Memang tidak mudah, pasti membutuhkan proses. Dan kita juga harus menerima konsekuensi bahwa kita nantinya yang akan dibilang oleh orang-orang, yang akan dikatai oleh orang-orang bahwa kita adalah orang yang sok suci, sok kudus, sok benar. Itu memang sudah seharusnya bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Poin yang ketiga adalah menjadi manusia yang baru. Saudaraku, setelah kita menanggalkan manusia lama, membuang kebiasaan kita yang lama, kita harus hidup dalam hidup yang baru, yang dahulunya kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi berkenan kepada Tuhan, menerima kebenaran dan terus diperbaharui dalam roh dan pemikiran kita. Mari kita terus berjuang bahwa Tuhan yang mengubahkan setiap kita. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap percaya, serahkan hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, Tuhan Yesus yang selalu berotoritas dalam kehidupan kita secara roh dan pemikiran kita.
Mari kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ada 3 poin. Kita harus merenungkan dengan seksama. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada dan terus menolong kita supaya kita menjadi manusia yang baru. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengubahkan hidup saya, mengubahkan hidup kita semua menjadi manusia yang baru. Engkau telah mengubahkan kami dari hidup yang lama, karakter kami yang buruk, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami memohon ampun kepada Tuhan dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kami berubah menjadi hidup yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan, kehidupan kami serahkan secara penuh di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya hanya kepada-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa, shalom.